Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid Panda. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 8 ya. Jadi ini untuk murid-murid kelas 8 khususnya semester 2. Kita akan membahas tentang aplikasi pengolah angka. Tapi tidak hanya untuk murid Panda, sahabat Pandu juga jika ada yang ingin belajar bersama tentang aplikasi pengolah angka, silahkan ya. Kita belajar bersama, silahkan disimak video ini sampai selesai. Yang akan kita bahas di sini aplikasi pengolah angkanya adalah punyanya Microsoft ya, punyanya Microsoft yaitu Microsoft Excel. Nanti kita akan belajar praktek karena teorinya untuk apa itu Microsoft Excel dan fungsinya untuk apa sudah kita bahas ya. Siswa Panda kelas 8 semester 2 ini sudah kita bahas di kelas waktu itu ya. Sekarang kita tinggal prakteknya saja. Nah, prakteknya kita mulai kenalan dengan Microsoft Excel. Kita mulai berkenalan dulu dari cara membuka sampai nanti kita mengenal bagian-bagian dari Microsoft Excel. Baik, langsung saja. Di sini cara membuka Microsoft Excel ada beberapa cara. Nanti tergantung kalian mendapati kondisi komputer mungkin berbeda-beda. Mungkin ketika kalian minjam laptop teman atau minjam komputer teman, atau mungkin juga ketika kalian berada di warnet ya dengan komputer umum, mungkin tampilannya berbeda dengan yang ada di sekolah. Jadi saya akan menunjukkan beberapa cara untuk membuka Microsoft Excel-nya. Kalian bisa milih di mana kalian komputernya ya, menyesuaikan komputernya di mana kalian berada. Baik, yang pertama adalah dengan cara double klik icon yang ada di desktop, icon yang ada huruf X putih ini ya. Di sini juga ada huruf X putih. Bedanya apa? Ini juga sama-sama Excel, hanya saja kalau ini adalah file Microsoft Excel. Jadi ini adalah dokumen yang sudah kita buat menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan disimpan wujud ikonnya seperti ini. Sementara hijau ini yang ada tanda X putih berwarna hijau ini adalah file Microsoft Excel-nya. Jadi ketika kita buka aplikasi Microsoft Excel, kita double klik icon yang hijau ini. Ya, kita double klik. Sekarang kita pilih yang blank workbook, maka aplikasi Microsoft Excel pun terbuka. Tampilannya seperti ini ya, ada kotak-kotaknya kalau Microsoft Excel, beda dengan Microsoft Word yang polos, tidak ada garis-garisnya seperti ini. Berikutnya cara yang kedua, ini saya tutup dulu. Cara yang kedua adalah dengan cara klik icon Microsoft Excel yang ada di taskbar ya. Taskbar itu bagian bawah dari layar monitor kita. Dari sini, ini taskbar ya. Kita pilih ini, kita klik. Kalau yang di desktop tadi kita double klik, sekarang yang di taskbar kita klik atau satu kali klik ya. Lalu kita pilih yang blank workbook juga, maka aplikasinya pun akan terbuka. Berikutnya saya tutup lagi. Berikutnya ketika kalian menemukan komputer yang di desktopnya tidak ada ikonnya, di taskbarnya juga tidak ada ikonnya, tidak usah khawatir, kalian bisa klik tombol start ya. Kalau Windows 10 nanti tampilannya seperti ini. Kita cari yang Microsoft Excel. Nah, Excel, kita cari yang Excel. Mungkin ada Excel 2016, Excel 2010, itu nanti menyesuaikan tergantung dengan komputer yang diinstal ya. Ini Excel, kita klik yang blank workbook, maka aplikasi Microsoft Excel pun terbuka ya. Bisa juga kita menggunakan ini fitur pencarian ya. Di sini seperti yang kita ketahui umum ya, untuk pencarian itu mesti menggunakan icon kaca pembesar seperti ini ya. Kita klik ya, ini ceritanya belum ada Excel-nya di sini ya. Kita klik, kita ketik kata kunci Excel, maka nanti kita akan ditunjukkan aplikasi Microsoft Excel-nya. Kita klik, lalu kita klik yang blank workbook lagi, maka aplikasi Microsoft Excel-nya pun akan terbuka. Nah, begitu ya beberapa cara membuka aplikasi Microsoft Excel. Nanti kalian tinggal pilih menurut kalian yang paling mudah yang mana, silahkan digunakan cara tersebut. Baik, berikutnya setelah aplikasi Microsoft Excel terbuka, kita akan
berkenalan dengan aplikasi ini, dengan tampilan Microsoft Excel-nya. Nanti kita akan kenalan dari mulai ujung atau pojok kiri atas ke kanan sampai ke ujung kanan bawah ini. Baik, yang pertama langsung saja kita ke kiri atas. Di sini ada autosave ya, dari artinya, dari katanya pun juga bisa kita artikan sebagai menyimpan otomatis ya. Jadi autosave ini bagian dari Microsoft Excel yang digunakan untuk menyimpan dokumen yang kita buat secara otomatis. Tetapi menggunakan autosave ini harus terkoneksi dengan internet, dan tersimpannya pun tidak ke komputer kita, tetapi ke OneDrive ya, ke penyimpanan dunia maya ya, ke cloud. Nah, ini membutuhkan akses internet. Ini saya off-kan karena saya tidak mau menggunakan autosave. Saya mau menggunakan yang manual saja ketika menyimpan, dan disimpan di komputer saya atau di laptop saya ini. Nah, kalau ini saya on-kan, maka dia minta login ke OneDrive-nya, dan ini membutuhkan akses internet ya. Itu yang autosave. Berikutnya kita ke kanan. Ke kanan dari mulai icon ini ya, icon disket sampai ke segitiga ini. Ini disebut dengan Quick Access Toolbar ya. Ini ada tulisannya Quick Access Toolbar, yang tanda panahnya itu Customize Quick Access Toolbar. Dari katanya, kalimatnya ini, dari namanya sudah bisa kita artikan ya. Quick itu cepat, access itu ya mengakses ya, atau menuju mengakses, toolbar itu tool atau alat ya. Jadi Quick Access Toolbar adalah tool yang digunakan untuk mengakses perintah-perintah tertentu secara cepat. Kenapa dikatakan secara cepat? Karena contohnya seperti ini. Di sini ada icon save dan ada icon print. Nah, save itu untuk menyimpan dan print itu untuk mencetak. Nah, kalau berdasarkan prosedur dari Microsoft Excel, kita ketika mau menyimpan dokumen yang kita buat, itu kita harus klik menu klik file ini. Klik file, lalu kita pilih save atau save as ya. Kalau kita mau menyimpan dengan menentukan nama dan lokasi penyimpanan, kita menggunakan save as. Atau ketika kita mau menyimpan hasil editan dari file yang sudah pernah kita buat, kita menggunakan save. Nah, tetapi dengan adanya Quick Access Toolbar, kita tidak perlu ke file dan save. Kita cukup klik icon disket ini. Kita klik, nah, di sini maka kita bisa menyimpannya. Kita tinggal tentukan lokasi dan nama filenya. Begitu juga dengan ini ya, print preview and print. Print preview ini digunakan untuk melihat dokumen sebelum dicetak ya. Jadi ketika masih ada yang perlu direvisi, bisa kita revisi. Nah, print preview and print ini juga secara prosedur kita mengaksesnya melalui file ini lagi, menu file, lalu kita ke print. Nah, ini di sini belum ada previewnya karena memang di lembar kerjanya belum kita tulis apa-apa ya. Kalau misalkan saya contohkan, misalkan Pandu HP. Nah, kalau kita mau melihat hasil file kita sebelum dicetak, kita harusnya ke file print. Dengan adanya Quick Access Toolbar, kita tidak perlu ke file, kita cukup klik icon yang ada gambar kertas dan printernya ini. Nah, di sini nah, kita tinggal kalau mau mencetak, tinggal klik tombol print ini. Nah, ini adalah Quick Access Toolbar. Apakah Quick Access Toolbar ini hanya ada dua icon? Ternyata tidak ya. Di sini sebelah kanannya ada segitiga kecil ya, segitiga kecil. Customize Quick Access Toolbar, kita klik di sini. Ternyata kita disediakan banyak sekali icon-icon yang bisa kita munculkan di layar Microsoft Excel-nya. Contoh, misalkan saya mau mengeluarkan icon open. Nah, maka nanti di sini akan ada icon untuk membuka file-file yang sudah pernah kita simpan. Juga saya ingin membuat atau mengeluarkan yang fungsinya untuk new, fungsinya untuk membuat lembar kerja baru. Nah, maka di sini akan bertambah lagi ikonnya ya.
Saya coba tambahkan beberapa. Nah, di sini kita bisa menambahkan ikon-ikon yang sekiranya akan sering kita gunakan dalam bekerja. Kalau misalkan jarang kita gunakan, ya tidak usah kita tampilkan. Nah, selain kita bisa untuk menambah ikon-ikon ini, kita juga bisa menyembunyikannya lagi, ya, dengan cara mengklik lagi yang ada tanda centangnya ini. Yang ada tanda centangnya ini berarti yang tampil di layar monitor, ya. Ketika kita klik lagi, ini yang new, berarti nanti yang ikon ini akan hilang. Saya klik, maka hilang, ya, yang tadinya ada ikon new di sini. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah quick access toolbar. Ini sedikit membantu kita mempercepat pekerjaan yang kita lakukan pada Microsoft Excel. Berikutnya kita ke sebelah kanannya lagi. Di sini ada tulisan book 1 strip Excel. Ini namanya title bar. Title bar ini bagian dari Microsoft Excel yang berfungsi untuk menunjukkan nama file yang sedang kita buka. Di sini nama filenya book 1 karena memang belum pernah kita simpan, ya. Excel ini adalah aplikasinya. Misalkan aplikasi ini kan kita simpan, nanti maka book 1 ini namanya berubah sesuai dengan nama yang kita berikan, ya. Contoh, kita simpan di desktop, misalkan kita kasih nama latihan 1, lalu kita klik save. Nah, di sini berubah menjadi latihan 1, yang tadinya tulisannya book 1 menjadi latihan 1 sesuai dengan nama yang kita berikan pada saat menyimpan tadi. Berikutnya, setelah title bar, kita ke sebelah kanan sini. Nah, di sini seperti tadi, ya, ada ikon kaca pembesar. Jadi di sini jelas fungsinya untuk pencarian, ya. Untuk pencarian. Contohnya di sini untuk mencari fungsi yang ada di Microsoft Excel. Contoh, misalkan kita mau menggunakan fungsi, yang ini. Misalkan kita mau menggunakan fungsi yang ada di simbol ini, tetapi kita lupa. Misalkan kita lupa simbol itu berada di tab yang mana. Kita lupa. Nah, kita klik saja di sini, kita cari, ya. Kita ketik simbol. Nah, ini maka muncul simbol, nanti kita bisa gunakan. Gitu. Jadi ini gunakan untuk pencarian fungsi Microsoft Excel. Oke, setelah search ini kita ke kanan. Nah, di sini ada bagian yang ada namanya, ya. Dan ini kebetulan nama saya yang di sini. Ini adalah nama akun dari aplikasi Microsoft Excel yang saya gunakan, ya. Saya menggunakan aplikasi 365. Ini nama akunnya, ya. Nah, nama saya sendiri. Terus berikutnya ke sebelah kanannya lagi. Nah, di sini ini seperti gambar apa, ya? Seperti gambar korong. Seperti gambar apa, ya? Ini adalah upcoming fitur atau fitur yang sedang dikembangkan oleh Microsoft yang kemungkinan tidak lama lagi akan ditambahkan pada Microsoft Excel. Berikutnya ke sebelah kanan. Sebelah kanan di sini ada 3 icon. Ini namanya adalah control button. Ya, control button di sini ada 3. Yang pertama minimize, yang kedua restore down, dan yang ketiga close. Minimize berfungsi untuk menyembunyikan tampilan Microsoft Excel ini ke taskbar, ya. Jadi nanti tampilan ini akan hilang, ya, bukan ditutup, hanya disembunyikan ke taskbar di sini. Kita coba, kita klik. Nah, maka Microsoft Excel-nya tampilannya pun akan disimpan di taskbar ini. Cara memunculkannya lagi, kita tinggal klik icon yang ada di taskbarnya seperti ini, ya. Ini minimize, ya. Lalu yang berikutnya adalah restore down. Restore down ketika pada Microsoft Excel, ketika pada Windows 10 ke bawah, ini belum muncul kotak-kotak seperti ini, ya. Hanya tulisan seperti minimize ini, tapi tulisannya di sini restore down. Ini fungsinya untuk, nah, seperti ini.
untuk menyesuaikan tampilan. Ya, jadi ini untuk menyembunyikan, ini untuk menyesuaikan tampilan. Jadi di sini kita bisa menyesuaikan ukuran tampilan Microsoft Excel sesuai kebutuhan kita. Ini saya kembalikan dulu pada Windows 11. Restore Down sekarang difasilitasi oleh ini kotak-kotak ini. Jadi kita hanya tinggal klik posisi yang kita inginkan. Ketika kita klik ini, maka akan tersusun rapi di sini. Sudah. Nanti yang sebelahnya kita mau gunakan yang mana? Ya, misalkan kita mau buka ini, sudah rapi. Ya, kita kembalikan. Bisa juga kita menggunakan posisi yang sesuai kebutuhan. Misalkan yang ini, dan satunya misalkan yang ini. Seperti ini fungsi dari Restore Down yang baru, ya. Sangat membantu kita atau memudahkan kita untuk mengatur tampilan Microsoft Excel. Lalu tombol yang ketiga adalah tombol close, ya. Dari namanya juga kita bisa mengartikan ini adalah fungsinya untuk menutup Microsoft Excel. Untuk menutup. Sekarang saya tidak klik dulu karena nanti akan tertutup, ya. Lalu kita ke bawah dari control button ini, kita ke bawah yaitu ke share. Share ini digunakan untuk membagikan file yang kita buat ke pengguna lain atau ke orang lain dengan menggunakan email tentunya, ya, menggunakan email. Dan berikutnya yang ke sebelah kiri ini adalah komen, ya. Komen ini berfungsi untuk menampilkan komen-komen atau komentar-komentar yang ada di lembar kerja Microsoft Excel yang kita buat. Saya contohkan saja. Kayaknya saya sudah membuat, kita buat yang ini, pengenalan Excel, ya. Kita buka yang ini. Nah, di sini saya sudah membuat contoh tabel sederhana. Kita sampai di komen, ya. Komen ini berfungsi untuk menampilkan komen-komen yang ada di file yang kita buat. Kita klik di sini, masih kosong, ya. Di sini ada tulisannya belum terdapat komen pada file ini, karena memang saya belum membuat komen. Contohnya misalkan ini, saya buat komen di nama, insert lalu komen. Misalkan di sini saya isi komennya adalah isikan dengan nama lengkap. Saya klik yang ini. Nah, di sini akan ada tanda ungu di pojok kiri atas kotakan ini, ya. Jadi ketika kita arahkan kursor kita ke sini, maka di sini akan ada komen atau komentar atau informasi yang diberikan tentang kotak yang kita kasih komen itu. Di sini berarti ketika file ini diberikan ke orang lain, maka orang lain akan mendapatkan informasi seperti ini, ya. Jadi misalkan ini isikan dengan nama lengkap, ya. Jadi nanti teman kita tahu, oh berarti ini disediakan dengan nama lengkap murid-murid kita, jangan nama panggilan, jangan nama depannya saja atau gimana, ya. Itu fungsi komen. Kita klik yang komen ini. Nah, di sini akan muncul komen yang sudah kita buat, ya. Ini kan kita sudah buat satu, maka di sini akan muncul satu. Nanti ketika kita buat lagi di sini, maka akan muncul dua dan seterusnya. Itu fungsi komen. Lalu yang berikutnya kita ke sebelah kiri. Nah, di sini ada tulisan help, view sampai ke file, ya. Bagian ini namanya adalah tab, ya, tab ribbon. Tab ribbon tab ini terdiri dari berapa ini, ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 tab. Dari tab file, tab home, tab insert, tab page layout, tab formulas, tab data, review, view, dan terakhir tab help. Tab ini memuat perintah-perintah yang banyak sesuai dengan kategorinya, ya. Sesuai dengan kategorinya. Di insert juga terdapat banyak sekali perintah-perintah atau fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk bekerja. Formula. Nah, apakah menu tab apakah bagian tab ini berakhir hanya di help? Ternyata tidak, ya. Tab ini bisa kita tambahkan atau bisa bertambah di sebelah kanannya sesuai dengan yang kita lakukan. Contoh, saya akan membuat ini, ya. Contoh saja, saya akan membuat bentuk seperti ini.
Di sini tabnya hanya sampai help, tetapi ketika saya membuat bentuk ini lalu saya klik bentuknya, maka di sebelah kanan help akan muncul tab baru, yaitu shape format. Ya, ketika saya klik di lembar kerjanya lagi, maka shape formatnya akan hilang lagi. Seperti itu ya, contohnya saya buat yang gambar juga. Ini kan bentuk atau shape, saya masukkan yang gambar, terlalu besar ya, apa. Nah, ketika saya klik bentuk ini, bentuk kotak ini, maka di sini ada tulisannya shape format. Dan ketika saya klik yang gambar ini, maka berubah menjadi picture format. Jadi sesuai dengan yang kita klik. Ketika saya klik di sini, maka akan hilang. Ya, itu tab dari home sampai help. Lalu ke bawah, di bawah ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di ini terdapat banyak gambar-gambar kecil ini ya, gambar-gambar kecil ya, yang memiliki fungsi tertentu. Ini namanya adalah icon. Icon-icon ini memiliki fungsi-fungsi tertentu. Satu icon mewakili satu fungsi. Ya, tidak ada yang satu icon untuk lebih dari satu fungsi. Dan icon-icon ini pun sudah diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, berdasarkan kategorinya. Di sini ada undo, ada clipboard. Clipboard berisi dengan paste, cut, copy, dan paste format painter. Ini ada font ya. Font itu dari ini font size, increase font size, dan lain sebagainya, dipisahkan oleh garis-garis ini ya. Nah, kategori-kategori ini disebut dengan group ribbon ya. Jadi ini adalah group ribbon font, ini namanya group ribbon alignment, ini namanya group ribbon number, ini namanya group ribbon style, ini namanya group ribbon cells, ini group ribbon editing, dan ini group ribbon analysis. Masing-masing group ribbon memiliki icon-icon tersendiri sesuai dengan kelompok fungsinya ya. Di menu home ada banyak sekali icon. Di tab home juga ada banyak sekali icon. Di insert juga memiliki banyak icon. Page layout, jadi di setiap tab memiliki icon yang fungsinya sendiri-sendiri ya. Jadi ini namanya tab, ini namanya group ribbon, dan yang gambar kecil-kecil ini namanya icon. Baik, kita ke bawah lagi. Kita ke bawah dari sebelah kiri. Nah, bagian ini namanya name box ya. Kita arahkan kursor kita ke sini, maka akan muncul tulisan name box. Name box ini adalah bagian dari Microsoft Excel yang berfungsi untuk menampilkan nama dari kotak-kotak yang kita klik ini. Misalkan saya klik kotak yang ini. Nah, kotak ini namanya C2 ya. Saya klik yang ini, kotak ini namanya E5, dan saya klik yang ini, namanya kotak H10 ya, namanya H10. Nah, ini adalah fungsi dari name box ya, untuk menampilkan nama dari kotak-kotak yang kita pilih. Berikutnya ke sebelah kanan di sini. Nah, di sini adalah formula bar. Formula bar ini berfungsi untuk menampilkan isi dari kotak-kotak ini ya. Jadi kalau ini menampilkan nama dari kotak-kotak ini, kalau formula bar menampilkan isi ya, isi dari kotak-kotak ini. Contohnya di sini saya klik yang bagian ini, Adi Saputro, maka di sini akan ada tulisannya Adi Saputro. Ketika saya klik yang kotak ini F8, maka di formula barnya akan muncul tulisan 90 sesuai dengan isi dari kotaknya ini. Dan misalkan saya akan menulis ini Panda Pandu Cafe. Nah, ketika saya klik kotak yang sebelah sini, nah di formula barnya ini kosong, tidak ada isinya. Karena apa? Karena tulisan Panda Pandu ini walaupun berada yang belakang ini ya, walaupun berada di kotak ini, tetapi sebenarnya tulisan ini ada
atau punyanya atau miliknya kotak yang ini ya. Kita klik di sini, ada tulisannya Panda Pandu KP. Hanya saja karena tulisannya panjang dan panjang kotaknya ini tidak cukup, maka nabrak ke kotak sebelahnya. Kotak sebelahnya ini tidak ada isinya ya, ini hanya yang ini hanya terusan dari tulisan yang ada di sini. Ketika ini saya kasih tulisan misalkan oke, saya enter, nah maka tulisan di sini akan terpotong, tidak bisa nabrak ke sebelahnya karena di sini ada tulisannya. Dan ketika kita klik ini, maka di sini ada tulisan oke, dan ketika kita klik ini, maka di sini ada tulisan Panda Pandu KP. Nah, itu fungsinya dari formula bar untuk menampilkan isi dari kotak yang kita pilih. Contoh, misalkan contoh di sini saya contohkan lagi untuk formula bar ya, ada yang tertinggal. Misalkan di sini saya isi jumlah, karena tadi Microsoft Excel itu, maaf, kemarin ketika di kelas saya sampaikan Microsoft Excel itu adalah aplikasi yang cenderung untuk digunakan untuk mengolah angka. Jadi di sini misalkan saya cari jumlahnya ya, cari jumlahnya, saya enter. Ketika saya klik kotak ini, nanti di formula bar akan muncul tulisan, kita lihat saja ya, kita muncul tulisan, nah akan muncul tulisan sama dengan sum dalam kurung D4 sampai F4. Jadi pada formula bar tidak tertulis sesuai dengan isi yang ada di kotak G4 ini ya, 262. Di sini tidak tertulis 262, tetapi tertulis rumus yang digunakan untuk mencari penjumlahan ini. Beda dengan angka yang sebelahnya ini. Ketika saya klik di sini, maka di formula bar isinya sama, 84. Karena angka yang ada di sini itu tidak dicari atau tidak dibuat dengan formula atau rumus, tetap diketik manual. Ya, misalkan saya ketik 90 manual, maka di sini saya klik 90, maka pada formula barnya akan tertulis 90 ya. Tetapi ketika yang ini 268, ketika saya klik, maka di sini bukan 268, tetapi rumus yang digunakan untuk mencari penjumlahan ini ya, penjumlahan 3 kotak ini. Gitu ya untuk formula bar. Lalu berikutnya kita ke bawah. Ke bawah di sini ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan seterusnya ya. Kita coba tekan tanda panah ke kanan pada keyboard kita. Ini berakhir pada huruf apa ya. Nah, untuk lebih cepatnya saya menggunakan shortcut aja, CTRL plus tanda panah ke kanan. Nah, bagian ini berakhir di huruf X, F, D. Saya kembalikan ke A. Nah, A, B, C, dan seterusnya tadi ini disebut dengan kolom ya. Ini adalah kolom A, ini adalah kolom B, ini adalah kolom C, kolom D, kolom E, dan seterusnya sampai kolom X, F, D. Ini ya, ini namanya kolom. Jadi ketika ketika saya minta kalian coba diklik kolom C, ketika kalian klik yang ini, maka salah ya, ini bukan kolom C. Kolom C itu yang ini. Nah, diklik yang bagian sininya. Kalau ini namanya bukan kolom C, ini yang kolom C itu yang ini. Coba diklik kolom yang F, berarti kalian harus klik yang bagian sini. Ini kolom F, gitu ya. Nah, ini kolom, kalian sudah tahu. Sekarang berikutnya ini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan seterusnya. Ini namanya baris ya. Ini baris ke-1, ini baris kedua, baris 3, baris 4, baris 5, dan seterusnya. Kita tekan tanda panah ke bawah. Ini juga ada banyak sekali barisnya ya. Kita menggunakan shortcut saja, CTRL plus tanda panah ke bawah. Nah, baris yang ada pada Microsoft Excel itu berakhir pada baris 1.048.576 baris ya, banyak sekali. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini untuk membuat pengolahan data sangat leluasa ya, karena disediakan banyak tempat. Nah, tadi ini namanya baris ya, baris 1, baris 2, baris 3.
Jadi ketika saya minta coba kalian klik baris ke-7, ketika kalian klik yang ini maka salah atau tidak tepat ya. Yang betul adalah baris ke-7 itu yang ini baris ke-6, yang diklik itu angkanya. Nah itu tadi yang namanya kolom dan baris. Nah dari tadi saya menyebut ini adalah kotak-kotak ya, sebetulnya ini kita salah atau saya salah sebetulnya menyebut ini kotak-kotak. Jadi kotak-kotak pada lembar kerja Microsoft Excel ini disebut sebagai sel. Jadi kita tidak boleh menyebutnya kotak ini ya, tapi nyebutnya dengan nama sel. Kenapa tadi saya menyebutnya kotak-kotak? Karena tadi kita belum sampai ke bagian ini ya. Sekarang kita sudah sampai ke bagian ini. Mulai sekarang dan seterusnya kita menyebut ini kotak-kotak ini dengan nama sel ya, jangan kotak-kotak lagi. Jadi sel ini adalah pertemuan atau perpotongan antara kolom dan baris. Jadi sel ini adalah sel D10 ya, sesuai yang ada di name box ini. Ya, D10. Ketika sel yang ini berarti sel C2. Yang ini berarti C11 ya. Sel ini adalah perpotongan antara kolom C dan baris ke 11 ya. Jadi sel ini adalah sel C11 ya. Jadi itu ya, sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Nah tulisan Panda Pandu Oke ini, coba ini saya lebarkan dulu. Tulisan Panda Pandu Oke ini terdapat pada sel E11 karena ini merupakan perpotongan kolom E baris ke 11. Nah ini Panda Pandu KB. Jadi di sini adalah sel E11 ya. Nah ini adalah sel ya, tadi ini kolom, ini baris, ini sel. Nah tadi ada yang terlewat ya, pada kolom ini dan juga pada baris kita bisa untuk mengatur lebar kolom dan juga lebar baris. Contohnya tadi di sini ada tulisan Panda Pandu Oke karena terpotong oleh sel sebelahnya yang sudah ada isinya. Ini bisa kita lebarkan dengan cara kita klik sebelumnya kita arahkan dulu kursor kita ke tengah-tengah antara kolom E dan F, karena kolom E yang mau kita lebarkan. Jadi kita arahkan ke sini. Kita klik, tahan, tarik ke kanan. Ada tulisan Panda Pandu KP, jadi sudah tampak semua. Jadi kolomnya bisa dilebarkan. Bisa juga dengan cara diklik 2 kali, ya. Tidak perlu diklik, tahan, dan ditarik ke kanan. Cukup klik 2 kali di sini. Nah, maka lebar kolom ini akan menyesuaikan dari teks yang terpanjang. Misalkan di sini saya tulis lagi SMP Negeri 2 Panjatan, maka ketika saya double klik di sini, maka lebar kolomnya menyesuaikan dengan teks yang paling panjang ya. Ini saya kecilkan lagi ukurannya. Nah begitu juga dengan baris juga bisa kita lebarkan lagi ya. Ini hanya sekian, saya lebarkan dengan cara diarahkan kursornya sampai berubah menjadi tanda panah ke atas bawah ini, diklik, tahan, tarik ke bawah. Nah jadi bisa besar seperti ini lebar barisnya ya. Nanti ini sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan dalam membuat file kerja kita. Saya kecilkan lagi seperti ini. Nah itu sudah kolom, baris, dan sel. Berikutnya kita ke bawah, yaitu ke sheet ya. Di sini ada tulisan sheet 1. Sheet 1 itu adalah lembar 1. Jadi pada Microsoft Excel kita diberikan beberapa lembar ya. Pada lembar 1 ini atau pada sheet 1 ini saja kita sudah diberikan tempat yang luas untuk membuat dokumen dari Microsoft Excel. Tetapi ketika misalkan kita kurang dengan lembar kerja ini, kita bisa menambah lagi dengan klik new sheet ya, yang ada di sini ya, yang lambang tanda plus ini. Kita klik, maka kita dikasih atau kita dibuatkan sheet kedua. Ketika kita masih membutuhkan sheet lagi, kita cukup klik tanda plus ini lagi, maka akan muncul sheet 3, dan begitu seterusnya. Ketika misalkan ini ada 5 sheet ya, 5 lembar, misalkan sheet
5 ini saya hapus ya, saya klik kanan, saya delete. Dan ketika kita menambah sheet lagi, maka nanti namanya bukan sheet 5 tetapi sheet 6, karena sheet 5 nya sudah dihapus secara permanen. Jadi ketika kita punya pekerjaan di sebuah sheet, kita mau menghapus sheet ini hati-hati, karena kalau sudah dihapus itu sudah akan permanen terhapus, tidak bisa dikembalikan lagi, di undo dan sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah sheet lembar 1, lembar 2, lembar 3, lembar 4 ya. Ini lembar kelima, walaupun namanya sheet 6 tapi ini lembar kelima atau sheet kelima. Berikutnya adalah selanjutnya kita ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada dua bagian, ini dan ini ya. Ini namanya scroll bar, yang ini namanya scroll bar vertikal untuk menggulung lembar kerja ke atas dan ke bawah. Yang ini adalah scroll bar horizontal untuk menggeser atau menggulung lembar kerja ke kanan dan ke kiri. Ini akan sangat berguna ketika tampilan lembar kerja kita seperti ini ya. Seperti ini, dan juga ke atas ke bawah. Ini fungsinya untuk menggulung lembar kerja yang mau kita lihat ya. Kita kembalikan dulu ya. Jadi di sini scroll bar ada dua, yang horizontal dan yang tegak lurus ini vertikal. Berikutnya ke bawahnya dari scroll bar horizontal, di sini ada control view. Control view ini digunakan untuk mengatur tampilan yang kita inginkan ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan yang kita mau. Contohnya tadi di sini, ini yang tampil di layar kaca ini adalah tampilan yang normal, tapi di sebelah kanannya ada page layout. Nah, kita coba tampilannya. Nah, page layout itu tampilannya seperti ini ya, seperti ini. Atau di sebelah kanannya lagi, ini adalah page break preview. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kita alihkan yang ke normal saja dulu. Nah, kan ke normal. Ini adalah control view. Setelahnya kita ke sebelah kanannya lagi, masih di bagian control view. Di sini ada zoom. Zoom ini terdiri dari dua, yaitu zoom out dan zoom in. Zoom out itu digunakan untuk mengecilkan tampilan lembar kerja Microsoft Excel, dan zoom out, zoom in digunakan untuk memperbesar tampilan. Ya, di sini ada zoom in dan zoom out. Ini ada angka persentasenya. Kita bisa klik angka ini untuk memilih secara manual seperti ini. Misalkan saya mau yang 200 ya, diklik oke. Gitu. Atau kita bisa mengaturnya dengan zoom in zoom out ini ya. Kalian bisa memilihnya sesuai dengan keinginan kalian, yang menurut kalian paling mudah yang mana. Baik, itu saja. Oh iya, di sebelah kiri control view ini, di sini ya, di sini ada area yang tidak terlihat ya. Di sini ada informasi, sebetulnya untuk informasi, contohnya seperti ini. Saya blok ini, maka di sini ada count sama dengan 5. Count itu jumlah. Jadi jumlah sel yang saya blok ini ada 5 sel. Ketika saya blok yang ini, maka di sini ada count, ada 10 sel. Sum ini penjumlahan ya, penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, 15. Dan average ini rata-rata dari ini ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 5 sel, jadi kita punya 3 ya. Ini hanya informasi tambahan saja. Nah, suatu saat kalian akan menggunakan fitur ini karena akan sangat membantu sekali ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, baik siswa-siswi Panda dan juga sahabat Pandu yang mungkin ikut belajar di sini. Demikian kita materi mengenal Microsoft Excel ya. Di sini kita berkenalan dulu ya, mulai dari membuka Microsoft Excel sampai mengetahui nama-nama dari bagian-bagian Microsoft Excel dan fungsi-fungsinya tadi ya. Sudah saya sebutkan fungsi-fungsinya beberapa. Apakah kita perlu menghafal ini semua? Ya tentu saja, dibilang perlu ya tidak, dibilang tidak ya penting, itu ya perlu juga. Jadi tetapi ini semua akan kita ingat
seiring dengan seringnya kita menggunakan Microsoft Excel ya. Mungkin dalam hal apapun, kalau kita sering menggunakannya, maka tanpa kita sengaja menghafal pun kita akan hafal dengan sendirinya. Jadi itu pentingnya untuk banyak praktek. Nah, praktek itu ketika contohnya saja misalkan kalian mau menyetir sebuah mobil, kalau kalian belum tahu bagian-bagian itu fungsinya untuk apa, kalian akan kesusahan ya. Yang nama pedal gas yang mana, pedal rem yang mana, persneling yang mana, cara menggunakan persneling seperti apa, itu kan dipelajari dulu. Jadi ilmu-ilmu dasar itu penting untuk dipelajari untuk melanjutkan ke ilmu yang selanjutnya. Jadi itu saja materi pengenalan Microsoft Excel kali ini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk siswa Panda khususnya kelas 8, besok ketika kita bertemu pada pertemuan selanjutnya, kita akan langsung praktek di lab komputer ya. Itu saja, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.